Shalom adik-adik semua. Shalom. Oke, apa kabar semuanya nih? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Oke, jumpa lagi nih dengan kakak-kakak sekolah minggu di ibadah online dari Pondok Gede Kids Ministry. Nah, meskipun kita ibadahnya melalui online, tapi adik-adik harus tetap serius ya dalam memuji dan menyembah Tuhan. Karena di Roma 12 ayat yang pertama dikatakan bahwa tubuh kita adalah tubuh Kristus. Jadi persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mau dimanapun adik berada, bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, dan untuk papi mami di rumah, jangan lupa untuk temani adik-adiknya yang sedang beribadah supaya tidak sambil ngobrol, tidak sambil main-main, tidak sambil tiduran, apalagi sambil bercanda. Ya, jangan kebanyakan bermainnya. Kita harus tetap serius menyembah dan memuji Tuhan. Oke, akhir kata, kakak mau ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Siap untuk memuji Tuhan gak? Siap ya. Sebelum kita masuk pujian penyembahan kita bersatu dalam doa dulu ya. Semuanya yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita akan bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kami masih boleh beribadah lagi pada Engkau. Meskipun kami di rumah ya Bapak, kami gak mau patah semangat dalam beribadah. Kami mau bersorak-sorai, kami mau menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Engkau urapi setiap mata kami, telinga kami, tangan kami, kaki kami, dan tubuh kami untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tapi Kak, sebelum kita mulai ibadah, gimana kalau kita sorak haleluya 3 kali dulu? Boleh tuh Kak, Boleh? biar lebih semangat Biar lebih lagi. semangat lagi ya. Siap-siap ya di rumah ya. Kita mau sorak haleluya 3 kali. Oke, Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Gimana Kak semangatnya Kak? Kayaknya nih suaranya tuh masih kecil, iblis ketawa nih. Kayaknya deh, Kak, iblisnya kayaknya. langsung, aduh masih kurang semangat. ya Kak. Kita coba sekali lagi ya. Angkat dulu Kak tangan kanannya Tangannya dulu, jangan Kak. lupa tangannya, Siap-siap tangan kanan. dulu. Dikepal tangannya, dikepal. Oke, kita mau hancurin iblis sama-sama ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau angkat pujian, aku anak sekolah minggu. Yuk adik-adik di rumah bisa sambil tepuk tangan ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus
nyanyikan Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau lagi dari awal. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya. Kita mau ambil sikap kita mau fokus lagi sama Tuhan. Kakak minta untuk sungguh-sungguh adik-adik. Nggak ada lagi yang bercanda, nggak ada lagi yang melakukan aktivitas yang lain. Semuanya boleh fokus, boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh menaikkan pujian Tuhan, kami boleh menaikkan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang siapkan hati kami, telinga kami Tuhan, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan. Haleluya, amin. Wah. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang ingat tahun ini, tahun 2020 tahun apa? Nah, tahun 2020 adalah kakak kasih tahu ya, tahun dimensi yang baru. Artinya apa sih Kak? Artinya kita sama-sama ya praktekin, artinya berubah menjadi serupa Kristus, menjadi kepala, bukan ekor. Kita ulang lagi ya, supaya adik-adik ingat sekali lagi. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, artinya berubah
serupa dengan Kristus menjadi kepala, bukan ekor. Wah, luar biasa. Nah, adik-adik di masa-masa yang kayak gini nih, berapa banyak adik-adik yang udah mulai begini? Mami, Dedi, udah bosen. Wah, siapa yang udah mulai begitu? Udah bosen, makannya tempe lagi, tahu lagi, kangkung, sayur bayam. Aduh, semua sayur-sayuran kita makan nih, Mami, Dedi udah bosen. Boleh nggak kita keluar mall, mau ke mall gitu ya. Mau makan di restoran yang enak. Aduh, udah bosen. Nah, hari ini kakak mau ingetin. Memang adik-adik di saat-saat yang seperti ini, lebih baik adik-adik di rumah aja sama mama, sama papa. Dan banyak-banyak mengucap syukur. Banyak-banyak berdoa sama Tuhan. Banyak-banyak percaya sama Tuhan. Nah, hari ini kakak bawa satu cerita nih ya. Kakak bawa satu cerita di suatu masa ya ada satu raja yang terkenal adik-adik. Terkenal tapi terkenalnya ini terkenal jahat. Wah, raja ini namanya Raja Ahab. Siapa namanya? Namanya Raja Ahab. Ya adik-adik. Raja Ahab ini penguasa di Israel. Dia sangat terkenal. Tapi terkenal kejam adik-adik. Suatu hari dia bilang begini. Ayo bikin patung. Bangun patung. Kita sembah patung itu sama-sama. Semua Israel. Kita sembah patung itu. Adik-adik, dan itu mendukakan hati Tuhan. Dan itu buat Tuhan sedih. Maka ada satu nabi yang berani nih adik-adik. Dia datang ke Raja Ahab. Dia bilang begini. Raja Ahab, dengar baik-baik. Mulai hari ini, di bangsa ini tidak akan ada lagi embun. Tidak akan ada lagi hujan yang turun. Wah, adik-adik tahu nggak? Kalau nggak ada hujan, kalau 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan mungkin masih oke. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lama, yang terjadi adalah kekeringan adik-adik. Nih kayak gini. Kekeringan dan kelaparan yang terjadi. Di bangsa Israel saat itu terjadi kekeringan dan kelaparan. Nama nabinya adalah Nabi Elia. Adik-adik, Nabi Elia dia bilang sama Raja Ahab. Tapi Raja Ahab marah. Dia bilang begini. Saya mau bunuh dia. Adik-adik, dia suruh orang-orangnya untuk bunuh Nabi Elia. Tapi Tuhan dengar. Tuhan berfirman sama Elia. Elia, sekarang kamu pergi ke sungai kecil. Pergi ke sungai kecil. Di sana kamu akan aku pelihara. Kamu akan minum dari air sungai. Kamu akan makan. Aku akan kirimkan burung gagak untuk antarkan makanan buat kamu. Wah, adik-adik, begitu luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Sesuatu hal yang gak mungkin dibuat mungkin sama Tuhan. Akhirnya dia taat adik-adik. Nabi Elia percaya. Dia taat, dia pergi ke sungai kecil yang dibilang. Dia minum dari sungai. Dia makan dari burung gagak dianterin. Tapi adik-adik yang tadi kakak bilang. Kekeringan terjadi begitu luar biasa. Terjadi begitu dahsyat adik-adik. Akhirnya sungai kecilnya ikut kering. Sungainya ikut kering. Kalau sungainya kering, Nabi Elia makan apa? Minum apa ya? Wah adik-adik. Tapi Tuhan gak tinggal diem. Dia berfirman lagi sama Elia. Elia, pergi ke kota Sarfat, daerah Sidon. Di sana aku akan pertemukan engkau dengan seorang perempuan, seorang janda yang akan memberi kamu makan dan minum. Wah adik-adik, Nabi Elia percaya sama Tuhan. Dia taat, oke Tuhan. Dia jalan di daerah Sidon. Sampai di gerbang kota Sarfat. Dia ketemu seorang perempuan. Lagi kumpulin kayu api.
Dia lagi kumpulin kayu. Lalu Nabi Elia ini bilang begini. Ibu, saya nih haus. Boleh nggak tolong ambilin saya secangkir untuk saya minum. Oh adik-adik dia lagi, jandanya lagi siapin kayu. Akhirnya karena diminta, dia siapin airnya buat Nabi Elia. Dia siapin tapi terus Nabi Elia bilang begini. Bu, saya lapar. Boleh nggak saya minta sepotong roti? Sepotong roti. Wah adik-adik, tiba-tiba janda itu mulai murung. Dia mulai sedih adik-adik. Dia mulai mikir. Saya nih udah gak punya apa-apa. Saya gak punya apa-apa. Saya gak punya makanan, saya gak punya roti. Kecuali saya cuman punya sedikit segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya cuman punya itu Pak, saya gak punya yang lain. Dia sedih. Dia bilang, ini saya lagi kumpulin kayunya. Saya lagi kumpulin kayunya, saya mau bakar. Saya mau makan sama anak saya. Saya makan, saya kasih anak saya makan. Terus nanti saya mati. Karena saya udah gak punya bahan apa-apa lagi untuk dimakan. Lalu kami akan mati Pak. Kita cuma punya segenggam tepung. Lalu Nabi Elia bilang begini. Bu, jangan takut. Jangan khawatir. Ibu tolong buatkan dulu buat saya. Sepotong roti kecil aja. Sepotong roti kecil buat saya. Baru ibu bikin buat ibu. Ibu bikin buat anak ibu. Lalu jandanya mulai pikir adik-adik. Saya cuman punya segenggam tepung dalam tempayan. Saya cuman punya sedikit minyak dalam buli-buli. Adik-adik, tapi janda ini punya iman. Dia percaya kalau Tuhan pasti pelihara. Dia gak takut, dia gak khawatir. Dia bilang oke, saya percaya, saya mau taat. Saya akan siapin roti, sepotong roti kecil buat Nabi Elia. Lalu adik-adik dia buat rotinya, buat Nabi Elia, dia kasih. Dan Tuhan bilang begini sama Nabi Elia. Lalu Nabi Elia bilang sama jandanya. Bu, nanti tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Tidak akan habis selama masa sukar ini. Selama masa kemarau ini. Tepung dalam tempayanmu, minyak dalam buli-bulimu tidak pernah habis. Adik-adik, ibunya cuman modal percaya. Dia udah kasih makanan buat Nabi Elia. Dia balik lagi ternyata benar adik-adik. Tuhan kita Allah yang dahsyat. Dia pelihara janda ini. Dia siapkan tepung yang banyak. Tidak pernah habis. Dia siapkan minyak yang banyak. Tidak pernah habis dek. Tuhan janji pelihara Nabi Elia. Tuhan janji pelihara janda di Sarfat. Masa-masa kayak gini, mau gak adik-adik percaya? Mau gak sama-sama kakak? Iya mau taat. Walaupun cuman punya segenggam tepung dalam tempayan. Cuman punya sedikit minyak dalam buli-buli. Saya mau kasih buat Tuhan. Saya percayain hidup saya sama Tuhan. Adik-adik yang mau percaya, yuk angkat tangannya. Adik-adik yang mau percaya, kita mau sama-sama sungguh-sungguh hari ini. Persiapkan hatimu. Mungkin masa-masanya lagi khawatir. Gak tahu mama papa mau kerja apa habis ini. Gak tahu mau makan apa besok. Gak ada yang tahu masa besok dek. Tapi mau gak percaya? Yang mau percaya angkat tangan. Sama-sama katakan. Aku percaya. Katakan.
Berkat-Mu atasku melimpah kebajikan. Mari sebut, mari nyanyikan lagu ini dengan iman. Mau gak kita percaya sama Tuhan? Mau gak kita taat sama Tuhan? Katakan aku percaya. Aku percaya. Kami percaya pemeliharaan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji sekali lagi dengan sungguh-sungguh, katakan, angkat tanganmu, bilang, kami mau percaya Tuhan. Aku percaya. Kami percaya pemeliharaan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup pelihara keluarga kecil kami. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengerti sekarang. Kami mau percaya sama Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Sebab Tuhan pelihara janda di Sarfat. Tuhan pelihara Nabi Elia, Tuhan pelihara kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, gimana adik-adik firman Tuhannya? Dengerin gak? Semoga firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini boleh jadi pembelajaran yang baru lagi buat adik-adik dan lebih kenal lagi sama Tuhan. Dan buat adik yang di rumah, jangan lupa untuk jaga kebersihan, cuci tangan, dan juga berdoa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.